见到你了，是汤臣的曾孙。Halo, kembali lagi bersama channel ini. Dan kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Soul Land untuk episode terbarunya. Dan seperti biasa untuk kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Yuk, kita langsung ke alur ceritanya. Di video kemarin, Tangsan dan timnya telah berhasil melewati tantangan Tuan Daulo Kuda Laut sebelum mengikuti ujian pertamanya. Dan ujian pertama Dewa Laut mereka pun dimulai. Mubai mendapatkan ujian tingkat hitam level 6 dan membuat Daulo Kuda Laut itu terkejut karena Mubai mendapatkan kartu yang lebih tinggi dibandingkan dirinya di saat mengikuti ujian Dewa Laut dulu. Kemudian dari Nona Xiangxiang ia mendapatkan sebuah kartu yang berwarna kuning tingkat 1. Ujian ini tidaklah sulit dan tidaklah membahayakan nyawa seseorang. Mubai pun memberi semangat kepada Xiangxiang. 黄级一考难度不大，香香，没关系。 Namun Xiangxiang merasa paling lemah, bakat dan potensinya yang tertinggal sangat jauh di antara teman-teman lainnya. Zhuxing, Oscar, dan si gendut mendapatkan kartu yang sama, yaitu kartu berwarna hitam. Nona Zhuxing mendapatkan ujian tingkat 5, si gendut dan Oscar mendapatkan ujian tingkat 6. Lalu mereka semua pun terkejut karena ujian ini termasuk ujian yang sulit. Tuan Haima juga terkejut karena dalam satu hari terdapat 4 ujian tingkat hitam. Dan ini baru terjadi pertama kali selama ratusan tahun. Di saat mereka melihat kartu ujian Rongrong, ternyata Rongrong mendapatkan ujian tingkat 7 teratas dan lebih unggul daripada teman-teman lainnya. Daulo Kuda Laut yaitu Tuan Haima dan semua pengawal Pulau Dewa Laut langsung tertunduk kepada Rongrong. Ia mengucapkan selamat kepada Rongrong karena Rongrong mendapatkan pewaris pemimpin besar Pulau Dewa Laut. Seketika itu Rongrong mengatakan kepada Tuan Haima apa yang sebenarnya telah terjadi. Tuan Haima pun menjawab kalau Rongrong mendapatkan ujian teratas kartu yang berwarna merah dan merupakan ujian untuk pewaris pemimpin besar Pulau Dewa Laut. Begitu muncul, sudah ditakdirkan akan berhasil. Jadi, Rongrong ditakdirkan akan menjadi pemimpin besar Pulau Dewa Laut di masa depan. Mubai pun mengatakan, Rongrong aja bisa mendapatkan kartu merah level 7, apalagi Tangsan. Lalu yang terakhir yaitu giliran Tangsan dan Xiaowu yang akan mengikuti ujian untuk mendapatkan kartu. Daulo Kuda Laut juga menaruh harapan dengan kekuatan Tangsan yang mempunyai kekuatan Master Dewa Laut. Dan di saat ia mengujinya, Tuan Haima langsung tertunduk karena Tangsan mendapatkan ujian kartu tertinggi. Di sisi lain dari Pulau Dewa Laut ada sesosok wanita yang sedang memperhatikan ujian Tangsan. Ia juga terkejut karena ia baru tahu kalau Tangsan mendapatkan ujian tertinggi itu. Lalu Tangsan mengatakan ujian kartu emas yang ia dapatkan itu sebenarnya untuk apa? Karena Tangsan merasa kalau ia harus menyelesaikan 9 ujian agar bisa lulus ujian. Tuan Haima pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Tangsan. Lalu Tangsan mengatakan kenapa Xiaowu mendapatkan ujian yang sama dengannya. Namun Tuan Haima selalu menjawabnya dengan kata tidak tahu tentang semua itu. Di saat bersamaan datanglah wanita cantik. Ia adalah pemimpin Dewa Laut Daulo Bosaisi. Ia mengatakan kalau yang harus Tangsan lewati bukanlah ujian tingkat 9 tertinggi, melainkan ujian Dewa Laut. Dan ujian tertingginya Tangsan harus menyelesaikan ke-9 ujiannya. Tangsan dan timnya pun sangat terkejut karena pemimpin Dewa Laut ternyata seorang wanita. 而他的顶级依靠是跟随在你身边。他难道就是海神岛大供奉？ Di saat itu juga datang seorang wanita berkacamata. Ia adalah seorang Daulo pengikut setia pemimpin Dewa Laut. 恭迎大供奉。 Dan Daulo Bosaisi mengatakan kalau ia baru pertama kalinya melihat sosok pewaris Dewa Laut. Dan Daulo Bosaisi meminta Tangsan memberitahu identitasnya. Tangsan pun menjawab kalau ia adalah Tangsan yang mempunyai leluhur bernama Tang Chen.
Seketika itu, Daulo Basaisi sangat terkejut. Ia langsung menghampiri Tang San dan mengatakan kalau Tang San adalah cicit dari Tang Chen. Dan ia tidak menyangka kalau orang yang ditunggu selama ini ternyata adalah cicit dari Tang Chen. Daulah Kuda Laut pun sudah menduganya karena Tang San memiliki kekuatan Master Dewa Laut yang muncul dari dalam tubuhnya. 海神大人的力量会出现在他身上。海神继承人。 Lalu pemimpin Dewa Laut itu mengatakan kalau mulai saat ini di Pulau Dewa Laut tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima kesopanannya, termasuk ia sendiri. Dan mereka adalah seorang tamu terhormat Dewa Laut. Daulah Basaisi juga memerintahkan kepada Tuan Haima untuk membantu mereka menyelesaikan ujiannya. Tang San pun tahu kalau ujiannya harus diselesaikan sepenuhnya, kalau tidak usahanya akan sia-sia, bahkan kematian menantinya. Kalau Tang San gagal dalam ujiannya, konsekuensinya adalah jauh lebih mengerikan daripada kematian. Dan jangan sampai terlintas di pikirannya kalau ia akan gagal. Ia pun seketika menghilang. 你的考核关系到海神岛的存亡，要比死亡可怕得多。 Lalu Tuan Haima mengantarkan Tang San dan timnya ke kota Haima. Tuan Haima juga menjelaskan kalau Pulau Dewa Laut itu mempunyai 7 pilar suci dan 7 kota. Setiap kotanya ditinggali sekitar 1000 orang dan mereka semua sangat setia kepada pemimpin Dewa Laut. Sesampainya di kota Haima, mereka pun berjalan-jalan. Dan si gendut merasa kasihan kepada Nona Xiangxiang yang selalu merenung karena ia mendapatkan kartu yang terendah. Ia mencoba menghiburnya dengan membelikan bintang laut untuknya dan memasangnya di rambutnya. Lalu Mubai mengatakan kepada Tuan Haima, ia mendengar kalau hanya ada 3000 master jiwa laut di pulau tersebut. Namun Tuan Haima menjawab itu semua tidak benar. Yang Mubai sebutkan 3000 master jiwa laut adalah mereka yang baru lulus ujian. 3500 prajurit laut dipilih sebagai master dewa laut. 听闻，海神岛一共只有3000多位海魂师。天位海魂师只是通过考验被选为守护海神。 Lalu Tuan Haima menunjukkan bangunan yang ada di depannya merupakan mansion penguasa kota. Dan Tuan Haima membawa mereka ke sana. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih.